Oh iya, kita ulang Iya. lagi. Selamat sore Bu Nurleli. Selamat sore Bu Epi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Amin. Ya, Iya. Terima kasih Ibu Nurleli sudah datang dalam undangan saya untuk bincang-bincang ya Bu ya, untuk iya. kucing. Hmm, Kucing itu artinya ya Bu ya, adalah program program pelatihan daripada kepemimpinan. Nah, hmm, tujuan kucing itu untuk membantu, memberikan arahan orang, misalnya saya atau ibu, siapa aja, hmm, agar dapat mengembangkan atau menggali potensi performance dan memperoleh manfaat yang maksimal, Bu, untuk mencapai tujuannya. Bisa di sekolah, nah, kalau kita kan di sekolah ya. hmm, Nah, itu dia. Lalu, kalau manfaatnya adalah keberhasilan kita di sekolah, Bu, sebagai guru, atau juga ibu sebagai wali kelas atau pemangku iya. jabatan. Itulah arti kucing ya Bu. Beda dengan konseling. Kalau konseling dia memberi jawaban. Tapi kalau saya hari ini tidak memberi jawaban, tapi saya mencoba menggali dari ibu. Ibu siap ya Bu ya? Insya Allah siap. Amin. Ya. Berarti waktu kita ini Bu nggak apa-apa ya, agak lama ya, sekitar paling 30 menit ya Bu. Boleh, boleh. Iya, itulah Bu, kenapa saya mau mengkucing Bu Nurleli sebagai wali kelas dari 11 IPS 2. Iya, Karena iya. gini, saya lihat 3 minggu yang lalu Ibu tiba-tiba agak muram wajahnya. Waktu masuk Hmm, ke ruang guru, apalagi kita iya, sebelah-sebelahan ya. iya betul. Kalau boleh tahu ada apa Bu? Apa yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, beberapa minggu yang lalu itu kan Bu, anak saya di kelas 11 IPS 2 itu ada dua orang itu Bu mengalami kecelakaan Bu. Oh, Dan terus? kecelakaan, iya, kecelakaannya cukup parah gitu Bu, anak-anak itu. Sehingga mereka itu tidak bisa ikut belajar, sampai sekarang juga tidak bisa ikut ujian. Nah, karena kondisi keduanya itu masih sangat boleh dikatakan parah kecelakaannya itu, Bu. Oh, itu yang menyebabkan wajah Iya, Ibu muram ketika iya, itu ya. iya, Kalau begitu Bu, apa yang bisa saya bantu? Kemudian kalau kita bincang-bincang ini kira-kira iya, iya. apa yang Ibu Ibu harapkan dari bincang-bincang kita ini? Ya, mungkin ini kan anak saya ini bukan hanya dua orang ini saja, Bu. Beberapa minggu setelah kedua anak saya ini kecelakaan, ada lagi satu orang di kelas saya itu yang mengalami kecelakaan lagi, Bu. Nah, jadi Oh, ada tiga orang anak saya dan hmm, semuanya itu mengalami sekarang dalam kondisi yang boleh dikatakan tidak memungkinkan mereka untuk ikut belajar, apalagi sekarang kan kita sedang melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, jadi iya. kalau dalam keadaan seperti itu tentu kalau mereka ikut ujian mungkin hasilnya tidak maksimal kan ya Bu. Nah, jadi mungkin ya saya agak ini prihatin juga dengan kondisi anak kita ini karena setelah mereka menjalani operasi itu ternyata eh, untuk pulih seperti sedia kala itu mereka memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi ya mungkin kalau mereka belajar, apalagi sekarang ujian, mungkin hasilnya tidak maksimal. Nah, mungkin sebagai guru mata pelajaran, Bu Eti mungkin kenal dengan anak-anak kita ini, tahu bagaimana kondisi mereka selama ini belajar bersama Ibu. Nah, bagaimana kira-kira solusinya itu, Bu, supaya mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka, di samping itu juga bisa apa, melaksanakan ujian itu dengan hasil yang mungkin eh, kita harapkan bersama lah, baik harapan anak, orang tua maupun mungkin harapan saya sebagai wali kelas mungkin. Iya Bu ya. Wah, cerita Ibu itu sungguh menyentuh hati saya. Pertamanya ada satu orang, kemudian ada dua orang, dan parah pula ada yang Iya, sudah dioperasi. Waduh, pasti ibu pusing itu biaya anak itu juga luar iya, biasa.
Iya, Kemudian betul. eh, ujiannya pun terhalang ya, banyak yang Iya. terhalang. Kira-kira dengan kendala itu, apakah itu menjadi hambatan bagi Ibu di kelas Ibu? Sebenarnya, usaha usaha saya sebagai wali kelas sudah berusaha ya, Bu, ya, mungkin dengan Mhm. mengirimkan, soal ke rumah mereka, lalu, mereka disuruh mengerjakan ujian di rumah, ya semampu mereka lah mungkin dengan kondisi yang sakit, mungkin hasilnya tidak seperti orang yang sehat melakukan ujian ya, Bu Eti, ya. Tapi mungkin Hmm. itu sudah usaha kita. Nah, mungkin, dengan usaha seperti itu adalah apresiasi mungkin dari guru ya, terhadap siswa kita ini mungkin. Iya Bu ya, saya sudah bisa mendalami itu. Kemudian Ibu juga nampaknya sudah mencoba mencari solusi Iya, iya. dari kendala-kendala yang Ibu ambil terhadap siswa Ibu. Kira-kira siapa namanya yang 3 orang itu tadi Bu? Biar saya juga Nah, tahu. 3 orang ini, Muhammad Abdillah, M. Abdillah ya. lalu ada, Brian Ivan, Brian Brian Ivan, Ivan. heeh, Satu Joyce, lagi? dan satu lagi Jonathan. Oh, Jonathan. Jadi ketiga-tiga ini mengalami kecelakaan ya Bu ya? Iya, Oh, iya tapi betul Bu. iya, iya, Yang ketiga ini memang saya masuk belajar iya, dalam mereka masuk dalam pembelajaran geografi sama saya. iya, Dari ketiga ini, siswa ini yang lebih rajin itu Brian dan Jonathan. Jonathan, iya, Kalau M. Abdillah ini iya, iya. agak kurang dia ya Ada Bu iya, dalam tatap iya, mukanya. Dia iya, banyak menghadapi kendala seperti yang Ibu sampaikan tadi iya, dan Ibu sudah mhm, mencoba mencari solusi dan berupaya menyelesaikannya. Apalagi saya sebagai guru dalam pembelajarannya di kelasnya ya Bu ya. iya, iya, Ah, iya, ah. iya. Kemudian Bu, saya ingin coba juga mencari tahu apakah ayahnya yang setiap hari untuk mengambil soal Mhm, dan mengantarkan jawaban ke betul. rumah Ibu? Iya, iya betul, Wah, betul bagus. ayahnya. Iya, Wah, luar ayahnya biasa ayahnya ya. iya, Kalau hari ini iya, tadi ayahnya mengantarkan iya, mengantar dan baru mengambil juga? ma makanya tadi agak telat saya, eee bergabung di Meet Bu Ipi ini karena menunggu ayahnya. Jadi saya nanti kalau lagi Meet kan, lagi Mhm. kita bincang-bincang lalu ayah datang kan agak terganggu, makanya saya tunggu dulu ayahnya. Ayahnya insya Allah selalu datang tepat waktu itu Bu Ipi. Berarti Iya, ayahnya itu sudah bertanggung jawab ya. iya betul. Kemudian kira-kira Bu, eee, ada nggak, pernah nggak si Abdillah, Mmm, si Brian, si Jonathan ini mendatangi ibu atau orang tuanya, kira-kira apa langkah komitmen mereka terhadap ujian semester mereka, kemudian tugas-tugas yang banyak belum dikerjakan mereka ini apa kira-kira komitmen mereka yang disampaikannya kepada ibu selaku wali kelasnya? ya itulah sebagai wali kelas kan saya, tugas saya mengingatkan mereka ya Bu Evi ya. Nah walaupun mereka sakit, tapi kewajiban mereka terhadap tugas-tugas itu tetap sama. Nah, artinya Mhm. mereka tetap dituntut untuk menyerahkan tugas mereka yang selama ini sudah diberikan kepada mereka. Itu tanggung jawab mereka sebagai siswa ya Bu Evi ya. Nah Iya ya. kemarin, Mhm. kebetulan si ini Jonathan itu, Iya. ngembangnya juga ada bersekolah di tempat kita kan. Nah Siapa kalau, namanya ya? namanya Reynold Pak, Bu, anaknya bayi Oh, tuh, Reno, Reynold. Reno, saya Ini tahu-tahu. iya Reynold itu. Mhm, Nah mhm. itu yang selalu, mengambil dan mengantarkan, lembar jawabannya, mengambil soal dan mengantarkan lembar jawabannya. Lalu saya juga sudah mengingatkan kepada si Reynold, begitu juga dengan kakaknya Brian. Kakak Brian itu juga sudah Oh, menemui saya kemarin. Saya juga mhm, sudah mhm. mengingatkan mereka. Saya ulah katanya mereka akan berusaha gitu kan, menyelesaikan tugas-tugasnya. Tapi ya seperti kata Bu Ipi tadi, dalam keadaan sehat, anak kita kayaknya
kalau kata Bu Iti tadi, Brian sama si Siap. Jonathan, Heeh. Jonathan mukanya mungkin lumayan ya Bu Iti ya. Hmm. Sementara Muhammad Abdi ini memang kemarin itu sebelum dia sakit juga saya sudah memantau ini kehadiran dia kan. Hmm. Nah, anak ini sering tidak masuk itu dengan kendala itu tidak ada ini Bu Eti, tidak ada kendaraan. Siapa tadi yang nggak ada kendaraannya, Bu? Muhammad Muhammad Abdillah ini. Oh, nggak ada Nah, kendaraannya ya, ini kan Muhammad dia kan Abdillah. tinggalnya di ini di lumayan jauh itu dari rumah saya. Nah, jadi eh, dia tidak punya kendaraan, satu-satu kendaraannya digunakan oleh ayahnya untuk bekerja. Sementara ayahnya harus mengantar adiknya, mengantar jemput adiknya. Dia ini masih punya ada beberapa orang pula adiknya yang sekolah. Lalu karena dia tidak punya kendaraan, diambillah ini mungkin eh, dengan si Brian ini punya Hmm. kendaraan. Dia pergi sekolah Oh, dengan Brian. Nah, nompang mungkin gitu ya? dia numpang dengan si Brian. Jadi kalau si Brian tidak masuk, otomatis dia tidak masuk. Saya sudah Oh, gitu. menasehati kan, kan ada oplet, ada kendaraan umum. Maksud saya kan bisa kalau si Brian tidak masuk, nah dia kan bisa naik kendaraan umum. Hmm. Tapi kadang-kadang mungkin karena komunikasi juga Bu Ebi, kadang si Hmm. Briannya tidak ngasih tahu kalau dia tidak Hmm. masuk. Nah, hal seperti itu sering terulang tuh Bu Eki. Iya ya. Sampai sampai pada akhirnya saya panggil, saya nasihati, saya beri peringatan. Insya Allah ke depan setelah itu saya lihat ketidakhadirannya sudah mulai mulai turun gitu, tingkat Gitu. ketidakhadirannya. Jadi sudah jarang, kalaupun tidak masuk itu mereka sudah memberitahu. Sebelumnya kalau tidak masuk mereka tidak pernah memberitahu itu. Tidak ada pemberitahuan, tapi ini karena sudah ditegur, sudah diberi peringatan, sudah dinasihati, mereka sudah mulai kalaupun tidak masuk sudah mulai ada pemberitahuan. Sekurang-kurangnya mereka membuat surat gitu. Oh gitu ya. Ya, Berarti Brian mempunyai dukungan terhadap Abdillah. iya, Abdillah mendapatkan dukungan dari Brian. iya, Tapi iya, ya namanya sekolah jauh kadang-kadang iya, iya. Ada terlambat. satu, iya, Baru mereka mencari dukungan, iya, meminta bantuan kepada wali kelas ya. Berarti iya, mereka sudah mendapatkan satu solusi dalam diri mereka. Itu iya dia. betul, iya. Walaupun belum maksimal ya Bu ya, Iya, belum siswa maksimal. kita ini. Iya, susah. Belum Nah, maksimal. iya, iya, belum Iya, maksimal. kalau bisa saya simpulkan sedikit, berarti anak-anak itu sudah tahu apa yang akan mereka ambil tindakan seperti Brian, Abdillah, dan Jonathan ini Bu nampaknya ya. Cuma mereka terkendala karena kejadian peristiwa Iya, tabrakan ya. Kalau iya. menurut hasil dokter Bu, kira-kira berapa lama ya kira-kira keadaan mereka ini akan bisa pulih dari Iya. hambatan mereka ini? Ya, mungkin itu memerlukan waktu yang lumayan lama, Bu Epi. Wah, Karena katanya untuk berdiri saja sekarang itu agak sulit, Bu Epi. bos. Berdiri itu agak sulit gitu. Dari Apalagi yang untuk ketiga ini belajar. yang mana yang agak sulit, Nah, Ibu? yang dari yang ketiga ini yang parah sekali itu katanya Brian itu. Oh, Nah, Brian. iya. Kalau Tetapi Abdillah, kalau Abdillah ya Brian lebih parah operasi lagi juga? gitu. Iya, sama-sama operasi mereka. Kalau Abdillah berdiri saja susah kan, apalagi Brian gitu kan. Wah, tetapi alhamdulillah Jonathannya sudah mulai pulih dan sudah mulai masuk sekolah gitu. Oh, wah Iya. bagus. Berarti Baru ya ternyata Ibu berhasil nampaknya ini. sudah mulai Ini masuk walau program pelatihan iya, Ibu kepemimpinan selaku wali kelas iya, ya. Salut, iya. berarti mampu Walaupun Ibu. iya, walaupun dia diberi ini ke apa? Keringanan untuk bisa mengerjakan soal di rumah, tapi nampaknya dia eh,
berusaha untuk melawan, sakitnya untuk datang ke sekolah. Saya Sekolah ya. salut dengan anak kita ini. Iya, luar biasa. Iya Berarti iya. kalau boleh tahu, Bu, apa yang memotivasi Ibu sehingga Ibu mulai belajar menyelesaikan 3 masalah anak yang agak rumit ini sehingga mulai nampak secerca yang baik? Apakah ada keberhasilan yang lalu ketika Ibu menjadi wali kelas? Coba Ibu ceritakan. Saya itu, Ibu Epi, saya hanya membantu saja. Rasanya ada kesenangan tersendiri kepuasan tersendiri bagi saya jika saya mampu membuat anak-anak itu bisa melewati masa-masa sulit mereka. Nah, misalnya ketika anak itu butuh bantuan, lalu saya bantu, lalu anak itu merasa senang, itu ada kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu, Bu Ibu. Ada Nah, rasanya kebahagiaannya. saya mau rasanya kadang-kadang saya dibilang, tadi Pak Warsina saya kan ngambil cari-cari minta-minta soal sama Warsina, "Bu," kata Pak Warsina, "biar aja lah Bu, suruh aja lah orang tuanya datang, suruh aja Kakak datang, ngapa Ibu yang sibuk-sibuk cari?" Tapi saya bilang gini, "Kasihan Pak, rumahnya jauh Pak, kalau dia harus ke sini," gitu kan, "biar aja lah Pak saya yang apa, kan toh saya sambil pulang juga bisa, dia bisa menyamperin saya kan lebih lebih dekat gitu kan daripada dia harus pergi ke sekolah. Karena Bu Eti kalau dia pergi ke sekolah, sementara dia terkendala dengan pekerjaan dia gitu. Wah, Ya sedikit membantu ya ndak apalah saya bilang kan, toh saya ndak rugi apa-apa saya bilang. luar biasa ya. Empati Ibu, rasa kasih sayang Ibu seperti menganggap dia itu sebagai anak Ibu ya. Itu satu hal yang baik. Tapi saya pernah juga mendengar dan melihat pernah keberhasilan Ibu ketika wali kelas. Coba kira-kira Bu, Apa pernah nggak Ibu? Ibu ingat apa dulu yang lalu, itu? wali kelas yang lalu-lalu. Coba ingat dulu Bu keberhasilan. Sehingga mungkin itu memotivasi Ibu, 3 orang anak aja seperti ini, mungkin bisa saya selesaikan. Coba Ibu ceritakan keberhasilan masa lalu. Apa ya Bu Epi? Kan pernah wali kelas kan? Iya, Nah, saya ah, tuh dari ah silakan Bu. Ya saya tuh dari tahun berapa jadi wali kelas, sampai-sampai saya tuh pernah, gini dengan kepala sekolah, "Pak, saya tahun ini ndak usah jadi wali kelas lah Pak," saya bilang, "Ngapa gitu?" Kenapa? Ya, Heeh. kadang-kadang anak saya itu waktu itu anak saya masih SD kan protes Bu, Oh, ketika sibuk-sibuknya ujian dia itu kan mau kita pandu kalau iya belajar kan, iya iya, sementara heeh. saya sibuk itu mengisi data rapor kan. Nah anak-anak Oh, saya protes gitu kan. Terus saya sampaikan hal itu ke kepala sekolah tuh bapak tuh bilang, "Itu hak prerogatif saya Bu, siapa yang mau saya tunjuk jadi wali kelas, jadi Ibu jangan memohon ya Bu," dia bilang gitu. berarti Ibu dianggap adalah sosok yang sebagai ibu yang baik dan mampu untuk memimpin siswa di kelas secara keibuan. Terbukti ini 3 orang mampu ya Ibu. Wah luar biasa Ibu itu, jarang-jarangnya seperti itu. Ibu aplaus dulu. Apalagi saya lihat Ibu ini ya jujur ya. Wah, keimanannya bagus sehingga mampu membuat equilibrium atau apa namanya ya, keseimbangan antara kehidupan untuk di akhirat dengan sesama manusia. Semoga bagus ke depannya nanti Bu ya. Saya sudah Mhm, melihat itu. Berikutnya Bu, iya mungkin. kira-kira ada hal lagi yang mau disampaikan Ibu? Eee, Kira-kira apa lagi yang belum? Rasanya, Bu Epi terlalu berlebihan menilai saya. Oh gitu ya? Tapi kenyataannya begitu, Rasanya apalagi Bu saya Nurleli senior saya. Saya merasa enggak seperti yang Ibu sebutkan karena saya nih, Bu, dari zaman dulu itu selalu dikasih kelas IPS gitu, Bu, jadi wali kelas. Jadi saya merasa anak-anak itu terlalu banyak masalah, terlalu banyak apalagi kalau di IPS itu masalah sangat kompleks loh, Bu. Betul, Dari kemampuan ekonominya mereka itu kurang, kemampuan dalam belajarnya kurang, belum lagi lingkungan, keluarga, dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali. Masalah itu tidak hanya satu loh, Bu. Untuk satu siswa saja masalah itu mungkin, eee, berbeda-beda. kompleks sekali.
mulai dari segi masalah ekonominya dulu, lalu masalah keluarganya yang mungkin tidak harmonis ya Bu ya. Lalu ada Oke. lagi masalah, ekonomi, masalah lingkungan mereka. Nah, itu kadang-kadang yang membuat saya kalau disuruh jadi, wali kelas di IPS agak agak kalau bisa memilih, nggak usah lah gitu kan, karena saya, ya berpikirnya yang apa, yang praktis saja kan. Jangan terlalu, apalagi kita yang sudah ya mungkin sudah jenuh juga kan Ibu, Udah tua menghadapi gitu. anak-anak. Tapi saya berusaha ya, kalau saya sudah ditugaskan mungkin kita berusaha untuk maksimal untuk menjalankan tugas kita. Nah, kadang-kadang saya pernah coba memanggil anak ya Bu ya, Iya, anak Bu. itu nggak sering nggak masuk, lalu saya panggil, lalu saya bertanya, "Nak, mengapa kamu sering nggak masuk sekolah?" "Malas," katanya. Lalu saya bilang, "Kok jawabannya begitu ya Bu itu?" Jawabannya malas. "Kok kok kamu malas? Mengapa kamu malas?" "Saya susah bangun, Bu." Itu anak laki-laki. Iya, laki-laki susah bangun. Lalu saya bertanya, "Kamu tidurnya malam jam berapa?" Dia bilang paling cepat dia tidur itu jam 3 gitu. Bahkan katanya dia pernah tidur itu jam 6 Bu itu. Apa Orang yang dilakukannya, Bu? ternyata dia semalaman main game Bu itu. Hmm. Terus apa yang Ibu lakukan? Nah, saya lalu, ya tentu saya nasihati, Oh, iya, iya, iya. lalu, lalu ya saya bertanya-tanya dengan dia, "Kamu main game menghabiskan berapa, eee, paket data? Lalu dari mana kamu dapat uangnya? Siapa yang memberinya?" Lalu dia bilang yang memberi uangnya orang tua. Terus saya berpikir, ternyata orang tuanya kalau dia memberi berarti dia memfasilitasi anak ya kan, Bu Eti. Nah, lalu saya panggil orang tuanya, Bu Eti. Lalu, saya panggil orang tuanya, lalu saya sampaikanlah apa yang diceritakan anaknya dengan saya. Lalu orang tuanya tidak pernah tahu ternyata, Bu Eti. Karena ketika anaknya, ibunya katanya setiap malam memeriksa anaknya. Ketika dia lihat anaknya, anaknya tidur katanya. Mungkin Hmm, dia tahu orang tuanya melihat dia mungkin disembunyikan atau apa pura-pura tidur mungkin begitu. Nah, gitu itulah ya. orang tuanya baru tahu Baru kalau tahu. anaknya semalaman bermain game. Terus apa tindakan orang tuanya? Nah, itulah saya bilang, mohon dibatasi Iya, uang benar. jajannya. Lalu mulai orang tuanya berjanji jadi apalah anak sama orang tua ini Bu Eti. Nah, dengan ibunya tidak akan membelikan memfasilitasinya lagi, tidak akan membelikan paket sampai dia ini bisa bisa berubah gitu. Nah, ternyata karena kita kan ada 2 sesi nih, Bu Eti. Mulanya Iya, dia kan sesi pagi kan sering terlambat. Nah, saya sesi minta dia pagi. sesi siang. Nah, ternyata Oh, waktu ujian, saya kira dia ini masih susah bangun juga. Saya masukkan dia ke sesi siang, tapi dia nggak mau, Bu Evi. Dia maunya sesi pagi. Katanya sekarang dia sudah bisa bangun pagi oh, sudah bisa bangun pagi. karena dia sudah tidak begadang lagi main game katanya. Berarti itu ada Hmm, membawa tujuan yang baik bagi iya, dia ya. iya. Nah, itu satu apa juga bagi saya itu. Kemajuan itu, Ibu. Iya, Heeh. karena saya juga dalam hal ini tidak sendiri Bu Eti, saya minta guru BK juga. Oh, Nah, dukungan dari ya, guru BK guru ya. BK. Guru Keren, BK keren. datang ke rumah dia. Waktu itu Oh, ketika orang tuanya ke sekolah, dia kan nggak masuk sekolah, dia tidur di rumah Bu Eti. Guru BK iya. datang ke rumahnya membangunkan dia Bu Eti, disuruh Oh, mandi, disuruh berpakaian, lalu diajaklah ke sekolah. oh gitu gitu ya, Iya. ya, ya. Nah, jadi saya berterima kasih sekali juga untuk guru BK kita kan, Ya, sudah dapat mau dukungan ya. gitu kan. Iya. Luar biasa. Jadi apa yang bisa saya bantu Ibu? Saya juga mau seperti guru BK. Ibu nggak mau menyertakan saya? Ya, Kira-kira apa ten- yang bisa saya ya, bantu Bu untuk tentu saja mencapai membawa pada tujuan Ibu? ya.
Ya Iya, mungkin gini Bu Epi, kalau ya kita sebagai sebagai guru mata pelajaran kadang kita sibuk dengan materi kita ya Bu Epi ya. Tidak saya iya, pungkiri, saya pun begitu. Ya, kita ingin mengejar target kita. Eh, iya, harus ya harus selesai gitu kan. Kadang iya, kita Bu. tidak memantau bagaimana siswa ketika siswa tidak mengerjakan tugas, ketika siswa tidak hadir, kita tidak menggali ya Bu Epi ya mengapa apa yang menyebabkan mereka tidak mengerjakan tugas, mengapa mereka tidak sering tidak masuk kan? Nah, seharusnya sebagai guru mata pelajaran kita juga melakukan hal itu kan. Jadi tidak semuanya tidak langsung ke wali kelas gitu kan. Jadi ada jenjangnya lah. Kalau anak ada masalah gitu mungkin dimulai dari guru mata pelajaran yang dulu. Nah, sekurang-kurangnya kalau berapa kali siswa tidak masuk dalam mata pelajaran kita, itu kan sudah sebuah tanda tanya, Ibu Ibu ya, mengapa mereka, apakah dengan mata pelajaran kita saja atau dengan semua mata pelajaran. Nah, kalau mungkin dengan mata pelajaran kita, mungkin ya apa yang menyebabkan mereka eh, tidak mau ikut pelajaran kita mungkin kan. Nah, saya harap mungkin itu ada kerjasama antara guru mata pelajaran dengan wali kelas. Jadi jangan kalau siswa punya masalah, jangan tumpuannya ke wali kelas saja. Karena anak ini kan anak kita bersama Ibu Epi ya, bukan Iya, wali kelas saja yang punya anak. iya. Sebentar Bu, Ibu wali kelas 11 IPS 2 ya? Terus PS2. Ah, ternyata dari anak Ibu yang 3 ini kan dia tidak ada masuk. Maksudnya gini, dia Nah, tidak bermasalah dalam sisi kehadiran, Bu. iya, Yang iya, paling yang bermasalah di dalam pelajaran saya itu only one, iya, iya, uh, IKEL. iya, oh Aikel tuh ya, Itu sudah lama juga sih saya bilang ada anak iya, ibu iya. yang nggak hadir Nah, gitu. itu kemarin, Uh, iya. Itu kemarin yang mau saya suruh kucing sama Bu Eti itu. oh, Icon. Nah, ini ternyata ini juga ini Bu, saya sudah konsultasi juga dengan orang tua si Icon ini. oh sudah ya, ya Iya, baguslah. ternyata Tapi saya kalau selama ini saya dibohongi dia ternyata. apa Nah, bohongnya Bu? bilangnya kemarin kan dia sering nggak masuk, lalu saya panggil. Ya. Saya panggil mengapa tidak masuk, katanya dia menjaga ibunya yang sakit. Itu karena Oh, dia eh, mengatakan seperti itu kan saya cukup berempati ya Bu ya. apakah benar itu ibunya Nah, sakit? setelah saya konfirmasi ternyata ibunya sakit hanya 1 hari kata ibunya Bu. Selebihnya dia tuh bohong ternyata. Oh, gitu Nah, ya. iya ternyata jadi kita kan jadi tahu kan Ibu ya. Jadi setelah bohong apa yang dilakukannya Bu? Ya, ya itulah saya kasih Menyesalkah dia ya, atau ya, minta ya, maafkah dia? dia Bagaimana menyesal. perjanjiannya, komitmennya gitu? Ya, ketika saya panggil dia menghadap kesiswaan, konfirmasi dengan Mhm, orang tuanya. Nah, mhm. orang tuanya ternyata orang tuanya sudah memberitahu hal yang sebenarnya, ya rasanya dia itu sangat takut gitu kan Bu, Oh, takut gitu takut lalu saya dia. takut Bagaimana dia dia mau jalan keluar dari menyesal dirinya kan. seperti itu? Nah, Heeh. jadi saya bilang ya kalau memang kamu menyesal, kamu eh, ya tidak mau melakukan lagi ya cobalah berusaha untuk ya jujur gitu kan. Iya, Nah, jujur, jujur kalau kita sudah membohongi diri kita, bagaimana dengan orang lain kan? Sekurang-kurangnya kita harus jujur dengan diri kita kan? betul ya. Nah, jadi eh, setelah sejak peristiwa saya tahu itu, Bu, insya Allah kehadirannya sudah mulai Luar biasa, meningkat. berhasil Ibu ya. Nah, Iya. sebelumnya kalaupun dia nggak hadir, dia sekarang sudah memberitahu saya, Bu. Sudah Oh, ada surat gitu kan. iya ya. Sudah mulai tertib dia Iya, ya iya, dengan gitu ya. kesepakatan mungkin ya. Iya, Itu mungkin juga ada yang saya buat ke siswa itu, di mana 7 kelas yang saya masuk membuat kesepakatan kelas, iya, iya, keyakinan kelas supaya siswa itu ingat apa sih budaya yang baik, tepat masuk kelas, kalau izin keluar permisi, iya, tidak menggunakan waktu dengan banyak,
mengawali, mengakhiri doa, udah kita kasih tahu semua. Kalau Mhm. tak salah sudah dipajang, saya selaku guru pelajaran ucapkan terima kasih ya Bu, itu satu keberhasilan wali kelas juga kepada siswanya. Iya iya. Dan praktik pengajar saya, dalam hal ini Pak Umo Trando, ketika itu dia datang Bu, kawan-kawan udah pada Mmm, pulang, mhm. jadi semua kelas udah tertutup terkunci, hanya kelas Ibu lah yang Oh, yang terbuka. terbuka, iya. Oh, Jadi yang kami masuk ke situ saya nggak berani sendiri bersama iya iya. Pak praktek Iya pengajar iya, saya, mhm. tapi dengan si wakil ketuanya Pak wakil ya IPAN kelas 11 IPS 3. Ivan dengan Oh. Kamandanu, Rizky Kamandanu. Oh, iya iya. Iya, Kamandanu dengan Ipan, tolong temanin Ibu ya bersama penguji praktek Ibu ini, Ibu nggak mungkin Mhm. sendiri. Iya iya. Tolong ikhlas dan Ibu ucapkan banyak terima kasih. Dan dia melakukan yang saya butuh dukungan mereka Iya ya iya kan. iya. Wah. Begitu juga Ibu saat ini membutuhkan dukungan saya pun mendukung Mmm, dukungan Ibu. mhm. Dan saya mengucapkan terima kasih ya Bu, kesepakatan kelas, keyakinan kelas sudah dipajang di kelas. Iya. Semoga semester depan nanti anak-anak kita lebih baik lagi dari sekarang ini ya, dengan ada itu. Itu Iya. yang pertama. Berikutnya Bu, eh, saya kan tahu juga nih, Ibu berarti berharap dengan tindakan kita yang Iya. melakukan kepada Mhm. siswa harapannya kan sangat besar ya. Iya. Dan saya sepertinya bisa ngambil kesimpulan sedikit, berarti Ibu sangat berharap juga saya dapat membantu siswa Iya. kita di kelas 11 IPS Iya. 2. Baiklah, ini saya lihat anak-anak Ibu, kalau dalam sisi absen kehadiran ya, Iya. yang apa itu kemarin Aikel. Tapi Oke, karena saya sudah mendengar iya iya. jawaban, Iya solusi, iya iya. komitmen, niat dia dan mencapai tujuan dia, baiklah. Yang akan saya bantu itu yang kecelakaan tadi tuh, Iya. Brian, Abdillah, dan Mmm, Jonathan. Jonathan, Karena oh, ibu sendiri sudah gigih untuk menyelesaikan anak-anak ibu, mencari solusi, mencari komitmen aksi mereka orang tuanya, dan orang iya. tuanya datang ke rumah ibu mengambil soal, mengantar jawaban besoknya. Padahal ibu udah dibilang Pak Warsina, udah biar aja orang itu. Toto ibu tidak Iya mau. iya iya, Ibu heeh. tetap komitmen ibu, istilahnya apa ya, beramal sedikit, tapi nanti Mhm. amal itu besar di kemudian hari. Saya salut. Jadi saya pun ingin beramal juga. Nah, bukan ibu aja yang mau beramal kebaikan. Jadi saya pun juga, kita harus saling termotivasi. Inilah gunanya kucing itu, Bu. Iya Saling kita untuk meningkatkan diri kita kepada yang terbaik. iya. Saya akan memberikan bantuan kepada Brian, M. Abdillah, dan Jonathan. Uh, yang penting, Bu, dilengkapi aja nanti tugas-tugasnya. Nah, Betul. nanti datanglah dia kepada kami. Kalau dia Oh, udah datang kepada kami, saya lah berarti dan kawan-kawan itu terserah mereka. iya Kita iya. akan bantu. Karena ketika dia datang, minimal ayahnya nanti itu udah Mhm. komitmen, Bu, udah aksinya Mhm. ingin tujuan anaknya nilainya bagus. Nah, andai kata ayahnya udah datang mencoba nanti buat nilainya baik Iya dikerjakannya, iya. apalagi support dukungan dari ibu, Mhm. mudah-mudahan Bu tuntas saya kasih nanti. Untuk yang tiga itu. Terima kasih Bu Evi. Amin. Ya karena ibu juga baik saya lihat, wah luar biasa pengorbanannya. Andai kata semua wali kelas seperti ibu ini. Tapi iya loh Bu, kenapa ibu selalu dipilih Pak Martius maupun Bu Yus ini kepada IPS? Karena ibu itu hati seorang mama, saya lihat jelimet memperhatikan, nggak mau kekurangan anak itu gimana caranya. Nah, gitu. Dan saya lihat pun Ibu Erna mulai meniru gaya kepemimpinan program Ibu di kelas Ibu kepada kelasnya saya lihat. Tapi syukurlah itu berarti menjadi banyak perubahan kepada Bu Erna. Berangsur-angsur Bu perubahan tuh ya. Khusus untuk Aikal Bu. Iya. Aikal ya. Udah datang dia kepada Ibu ya? Mhm. Udah, Iya. ibunya juga udah datang dan dia juga udah berubah. Baiklah Bu. Eh, saya bangga kepada Ibu Wali kelas sehingga Aikel ini pun
saya harap dia kapan ada waktunya, Mhm. datang juga lah, biar nanti saya kasih Iya iya, tugasnya. betul. Nah, dan saya pun kalau dia berjuang, dia harus butuh dukungan, bekerja Iya, sama mereka, kolaborasi, sama seperti Ibu tadi dengan Bu Sinar ya, iya kolaborasinya. iya iya. Kita pun berkolaborasi antara guru dengan wali. Saya bantu Bu. Semoga dengan dia kerjakan tugas-tugas yang ketertinggal, kenapa tidak? Masa kita halangi Iya, siswa ini untuk meraih kesuksesannya ya. Ibu ingat nggak dengan si Raja? siap. Raga, Raja, Raja. raja, Hmm, yang raja. yang Jelas. dulu dikatakan anak nakal, anak Mhm. bandel. Mhm. Bu Leli bilang bantu aja lah. Terus Oh yang lain iya. bilang tak usah bantulah. Akhirnya tak ada yang bantu, kita berdua aja bilang kasihan kan. Iya iya. Sama Bu Salni wali kelasnya. Akhirnya Mhm. dia sekolah di SMA 2 SMA 2 Kubang. Coba. Dibantu oleh dukungan Pak Ali Iskandar. Lulus Mhm. dia SMA Iya. bagus. Udah Mhm. kerja di bengkel. Mhm. Ya itulah yang namanya orang kampung. Dan sudah menikah secara Iya. baik-baik. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah kan bagus kan Iya iya. jadinya. Kita berhasil, Bu. Berhasil eh, ngapain siswa untuk baik kan? Mhm. Iya. Iya. Jadi saya bangga ya, Bu ya. Saya bisa menarik kesimpulan kucing kita ini berhasil seperti saya katakan tadi di atas bahwa kucing itu adalah satu program untuk pelatihan kepemimpinan seseorang untuk menggali potensi dan performance-nya sehingga dia mampu menyelesaikan setiap masalah-masalahnya dengan didukung oleh orang-orang terdekatnya. Mhm. Tapi dukungan kepercayaan itu harus murni lah. Jangan ada apa namanya itu Iya. pamrih ya. Mhm. Janganlah kalau bisa seperti Bu Nurleli ini tanpa pamrih. Sih. Sekarang gimana perasaan Ibu? Setelah Iya. Ibu tahu saya Mhm. membantu atau gimana nih? Gimana perasaan Ibu sekarang? Ya, ya senang lah Bu Epi, karena mungkin selama ini kan, sebagai wali kelas, apalagi wali kelas yang siswanya banyak bermasalah, ketika ada masalah itu kita merasa sendiri gitu Bu, apalagi, jika anak-anak yang bermasalah ini anak-anak yang dianggap, menjadi apa ya Bu Epi, di dalam kelas itu, di dalam pembelajaran dengan semua guru. Jadi semua Tidak guru dianggap sudah ya? dianggap, sudah ketika kita mengatakan sesuatu, menyatakan sesuatu, mereka sudah a priori saja kan. Nah, kadang-kadang hal seperti itu yang guru-guru seperti Bu Epi Teti mungkin yang kami butuhkan kan. Nah, Gitu ya. ya untuk mencarikan solusi bagaimana menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana memberikan dukungan terhadap hal-hal yang akan kita lakukan. Nah, mungkin hal itu yang kami butuhkan sebagai wali kelas, begitu. Iya. Terutama mungkin untuk wali kelas IPS ya, Bu Epi. PSI ya, memang. Memang saya menganggap salut lah ya Bu ya kepada seluruh wali kelas yang Iya. IPS tentunya. Mhm. Karena apa? IPS ini gabungan dari siswa berlatar belakang yang Iya, sangat luar biasa berbeda. betul. Khusus Iya. kelas Ibu, juga kelas IPS yang lain, karena saya CGP masih calon nih Bu, belajar 9 bulan, baru 4 bulan berjalan. Mudah-mudahan jadi guru penggerak. Amin. Iya, Penggerak ya, betul. mudah-mudahan lah Iya, selangkah demi selangkah ya. Saya iya betul. melakukan diferensiasi pembelajaran di kelas Ibu. Saya mempetakan siswa kesiapannya. Eee, di kelas Ibu tuh banyak siswanya hampir 70% suka belajar tuh dengan video pembelajaran. Iya iya. Iya, itu yang paling dominan 70%. Selebihnya menggunakan PPT, PowerPoint text, ada tulisan, Iya, ada gambar. Nah, yang sedikit itu anak apa ya yang suka ya tulisan-tulisan lah, iya. yang agak lemah. Tahulah Ibu anak kelas Ibu yang agak lemah. Jadi dari yang 4 orang ini tadi termasuklah yang lemah itu memang, apa siapa tadi namanya yang paling apa tadi itu, Aikel, Aikel. Aikel ya. Iya Kalau Aikel. Aikel dalam pemetaan saya hasil ulangan harian
Saya petakan dia di kelompok ketiga, Bu, atau kelompok C, berarti kelompok yang masih kurang. Kalau Jonathan, Abdillah dengan Brian ini masuk dalam kelompok sedang dia. Jadi berbahagia juga lah Ibu, walaupun bukan berbahagia karena kecelakaannya ya. Mendengar kalimat saya ini, dia dalam kelompok pemetaan sedang. Hanya Aikel yang kurang. Iya, Aikel yang kurang. Iya Bu, jadi setiap saya masuk di kelas Ibu, saya langsung petakan anak dalam 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A itu adalah kelompok siswa yang mampu di atas 90 gitu. Kelompok B yang sedang rata-rata. Nah, yang kurang itu pun, nah itu tadi si Aikel itu karena jarang masuk. Jarang masuk. Iya, dan nilainya pun agak rendah. Nah, iya. Kalau rajin dia kemungkinan bisa standar karena KKM-nya Bu kan tinggi. Di semester 3 ini 75. Lebih ngeri lagi nanti Bu di semester 4. 78. 78. Nah, jadi untuk kedepannya pun saya sudah mempunyai program bagaimana nanti saya minta dukungan penuh kepada wali kelas supaya sukses anaknya melebihi dari KKM Bu. Itu dia Bu ya. Oke. Jadi saya pun udah senang nih Bu, hati saya Bu. Bisa tahu ternyata hati Ibu itu pengen juga ngasih tahu anak Ibu yang 3 nih. Untung juga ya kita kucing ya Bu. Iya. Kalau nggak kucing kita, tapi bukan kucing yang itu ya Bu. Aduh, kalau salah kayak anak saya, apa itu mak kucing? Kucing ya, jangan ada kucing, enggak, coach. Awal katanya coach, pelatih, pengajar gitu. Kalau kuci tambah HE-nya 2 adalah yang diarahkan untuk memunculkan brand kemampuan dia. Kalau kucing itu adalah proses. Saya bilang sama anak saya, yang paling kecil itu. Kucing itu proses menggali, Bu. Menggali kemampuan, potensi, performance. Jadi sehingga dia terarah, dengan begini. Karena kata pembimbing kami gini juga, orang yang tidak mau di coaching, itu yang sering dia mau putus asa, Bu. Kayak siapa tuh yang lagi tren sekarang yang bunuh diri tuh? Yang apa itu kan ada kan yang bunuh diri, yang pelecehan itu. Kenapa dia mau bunuh diri? Kan rugi. Maka setiap kita butuh ada teman dekat sama dengan kayak kita teman dekat di sekolah yang dekat-dekat Kak Erna. Pak Roy, Bu apa Nurleli, Bu Elpianis. Nah, tapi si Tengku kita agak jauh ke sana, bagaimana itu? Iya, itu dia. Nah, jadi udah ketawa kita, Bu. Udah lepas ya, Bu ya. Iya. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Ya, saya rasa sebagai wali kelas ya, itu aja mungkin Bu Epi. Sebenarnya kalau kita gali satu persatu ya Bu Epi ya masalah di kelas khususnya kelas IPS itu komplit banyak sekali Bu Epi. Tapi mungkin ini masalah di antara masalah-masalah itu mungkin ini yang sekarang kita angkat dulu ya. Kita angkat dulu. Kalau masalah nanti masalah mereka mengapa seperti kemarin kita kan sebelum tatap muka kan kita daring ya Bu Epi ya. Nah itu lebih masalahnya lebih komplit lagi Bu Epi. Kompleks kenapa lagi. itu? Karena ketika kita meet anak yang hadir kadang hanya berapa orang ya Bu Epi ya. Iya. Nah itu kebanyakan latar belakang ekonomi itu Bu Epi. Mereka tidak sanggup pakai kan banyak seperti itu kan. Yang akan untuk paket mungkin untuk makan aja mereka agak ini kan kayaknya agak lemah ya di 11 IPS 2 ya Bu ya. Agak lemah. Ini kami kan 3 orang ya 3 orang mengalami ini kadang-kadang untuk kunjungan sosial apa dan sebagainya itu aja kadang-kadang susah itu Bu Epi susahnya gimana? Menggalang dananya. Dana. Kan ada uang kas, Bu. Iya, mereka bayar uang kas pun agak susah gitu, Bu Epi. Emang uang kasnya berapa, Bu, sebulan? Hanya 5.000, Bu Epi. Kalau dipikir-pikir murah sekali sebenarnya ya. 5.000.
Saya Padahal bilang kalau jajannya iya, itulah kadang-kadang anak-anak kita sebenarnya sebenarnya bukan bukan hanya faktor ekonomi saja ya, Baby, ya. Mungkin oh apa karena tuh? ini lebih dari apa, kesadaran mereka akan kebersamaan itu memang agak ini, agak kurang Oh, gitu. Berempati kesadaran dengan ya. orang lain. Nah, mungkin ini yang akan Hmm, saya gali lagi dari diri mereka kan, bagaimana iya kita ya. harus berempati terhadap orang lain kan, bagaimana kita oh ya, ketika teman-teman kita susah, sakit, nah bagaimana kita berusaha untuk berempati terhadap keadaan mereka. Mungkin itu Mm, yang perlu lagi digali digali ya dari Bu. anak kita ya. Bagusnya Ibu bersama Ya, siapa ya untuk menggalinya itu di kelas? Apakah dengan teman Ibu tadi yang mendukung siapa itu? Ibu Sinar ya? ya mungkin dengan Bu Bagus Sinar tuh. bisa ya, dengan Bu Pika juga bisa. Ika. Nah, dengan Bu Pika juga, Bu Pika banyak juga membantu saya Bu ketika anak yang saya panggil kan, saya kadang-kadang kalau manggil anak itu enggak saya sendiri Bu, karena saya perlu juga masukan dari guru BK kan. Iya Bu, Kadang benar Kak, memang kalau begitu. ada Bu Pika, saya panggil Bu Pika. Kalau kebetulan di situ ada Bu Sinar, ya Bu Sinar gitu kan. Jadi saya tidak membeda-bedakan, ini harus kelas 11 harus dengan ini, kelas 12 tidak seperti itu saya. Saya melihat kalau mereka punya waktu dan kesempatan saat itu ya mereka mereka yang saya minta gitu. Wah, luar biasa Ibu. Bagus sekali itu. Tetaplah Bu, apa namanya, jalinan Iya, iya, kolaborasi kepada yang Ibu sampaikan tadi, pendukung Ibu Sinar, Ibu iya, PK iya, Sartika, bisa juga ya. kami guru-guru mapel, semoga tuh meningkatkan kinerja prestasi wali kelas yang terbaik, mengangkat siswanya berhasil naik kelas ya Bu ya. Iya, iya, betul. Iya, Kadang sebenarnya Bu Epi, keberhasilan itu kan bukan, kadang-kadang kita ini melihat keberhasilan itu kan hanya dari angka-angka ya Bu Epi. iya. Kadang sebenarnya keberhasilan itu bukan dari angka-angka loh Bu Epi. Apa aja? Bagaimana mereka bisa mengubah sikap mereka itu dari yang tidak baik menjadi baik. Kalau saya begitu saya kalau soal nilai, itu bukan hal yang Sulit. utama bagi saya Bu Epi. Bukan hal yang utama, kamu harus juara, nilai kamu harus bagus, bukan itu. Yang Tapi terpenting bagi saya perubahan, eee, perilaku, sikap perilaku. itu yang penting sama saya Bu itu. Mungkin bisa Iya. dikaitkan Bu dengan yang ditempel itu Bu, Ah, iya, kesepakatan kelas dan iya, keyakinan kelas terhadap iya, disiplin positif mungkin Bu ya? betul. Iya, itu Kadang bagus. iya, saya sama anak-anak suka berpesan begini, untuk apa Mhm, kita jadi, punya nilai bagus, pintar, tapi attitude kita tidak baik. Kadang saya sering berpesan pada anak-anak gitu. Jadi jadilah, manusia yang cerdas tapi berakhlak berakhlak mulia. iya, Itu karena mengarah kepada iya, apa tuh Bu, profil Pancasila namanya. Yang pertama iya, berakhlak mulia, percaya iya, kepada Tuhan berakhlak yang Maha mulia. Esa, berbudi Mhm, luhur. betul, Pas sekali Bu. betul. Nah, itu dia. Yang kedua Iya, kreatif, gotong iya, royong, inovatif, kerjasama, mhm, kolaborasi. Itu dia arahnya memang ke sana. Sepakat saya Bu. Ibu betul. udah menguasai hampir profil pelajar Pancasila itu. Panca 5 ya Bu. Iya. Iya, Nah, baiklah Bu. Bincang-bincang ini sudah Ibu sudah nampaknya dari wajah, raut wajahnya sudah puas, bangga. iya, Saya bukan betul. pelit juga loh Bu ngasih nilai, enggak. Iya, Sebenarnya iya, saya tinggi-tinggi ngasih nilai. betul. Ah, apalagi dengan kucing begini. Iya, iya, betul. Akan saya bantu lah Bu, karena memang anak Ibu Mhm, kalau daring kadang mhm, mereka dijawabnya kok Bu dengan WA. iya, Bu, saya nggak punya paket. heeh, Saya betul. pahami kalau dibilang gitu. Iya, Yang kalau nggak ngasih tahu ya itu Aikel iya, aja. oh, Nah, iya makanya betul. dia grade-nya di bawah. Iya, Susah, sulit dia menaikkan grade-nya saya lihat. iya, Tapi kalau memang dengan begini dia mau, ya kita coba. iya, heeh, Namanya siswa yang supaya kita kembangkan gali potensi seperti Ibu sebutkan tadi ya. mhm, betul. Oke. Kira-kira ada lagi Bu Nada ya? Ya, Komitmen mungkin semua udah. Silakan. nah,
Ya mungkin untuk saat ini mungkin baru itu aja dulu Bu Ipi. Baru itu Nanti aja dulu. mungkin iya. Kalau ada Sebenarnya lagi masih boleh banyak masalah-masalah yang ada di kelas ini kan. Mungkin untuk saat ini mungkin itu dulu yang kita kemukakan. kita kemukakan Iya. ya. Dan sudah puas sama puas kita Bu ya. Dan saya Itu, Bu Ipi. pribadi selaku CGP dan mata pelajaran di kelas Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurleli selaku wali kelas kelas 11 IPS 1 telah curhat, telah kita berbagi rasa tentang siswa menghadapi hambatan tantangan dia dan menemukan jalan keluarnya. Dan Ibu pun juga gitu menemukan komitmen jalan keluar. Saya bangga dengan Ibu. Dan jika di dalam tutur kata saya tadi ada yang mungkin kurang berkenan kepada Bu Nurleli selaku wali kelas, saya mohon maaf ya Bu Nurleli. Sama-sama Bu Ipi. Iya, kemudian saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu sudah mau memberikan waktu kepada kucing ini. Jangan khawatir Bu, kucing kita saat ini tidak diberitahu kepada yang lain, tapi ini untuk dilihat oleh fasilitator kami yang Oh bernama gitu. Ibu Sri Hanjayani dari P4TK PLB Jawa Barat yang di bawah naungan dari Kementerian Pendidikan. Nah, setiap apa itu tidak ada dipublikasikan, tapi satu pembelajaran berbagi kepada guru di seluruh Indonesia yang untuk meningkatkan kualitasnya, menghadapi masalah-masalah yang beraneka ragam, baik gaya belajar, kesiapan siswa di kelasnya. Itu dia Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Ibu Ya, tetap sama-sama Bu sehat. Ipi. Amin. Amin. Salam sama Bapak yang baik hati, yang mau memberikan waktunya juga mengikhlaskan Ibu kita bincang-bincang. Iya, iya. Iya. Hanya sampai sini dulu ya Bu, akhir katanya. Iya. Biar saya stop dulu rekamannya. Hmm. Hmm, ya, merekam. Stop merekam. Stop. Iya, stop. Udah Bu? Belum masih